Halo, halo, apa kabar Anda semua? Eh, Kita ketemu lagi eh, dalam obrolan pagi kita bersama dengan Bung Rocky Gerung dalam Rocky Gerung Official. Hanya di sini channel yang asli karena banyak sekali saya lihat eh, ini konten-konten kita ini rupanya banyak dibajak di berbagai di berbagai channel YouTube gitu ya. Namanya macam-macam. Kan sebenarnya udah kita ingatkan kemarin, silahkanlah kalau mau ambil bagian-bagian, mau terus di TikTok, di YouTube Short atau apa gitu. Tapi ini kadang-kadang kan diambil penuh-penuh aja dan tinggal diganti saja channelnya gitu, Bung Rocky. ya, dan mengedarkan atau memviralkan. Tapi ya kira-kira lah. Karena saya nggak punya media sosial, saya nggak punya Twitter, tapi banyak yang pakai nama saya. Saya nggak punya Instagram, banyak betul yang pakai nama Instagram tuh, pakai nama Hmm. saya tuh. Saya nggak punya Facebook. Jadi saya punya channel FNN ini dan di situ kita bicara banyak hal dalam upaya edukasi ya, bukan untuk mempromosikan seseorang. Iya, iya. Nah, kalau mempromosikan seseorang itu kelihatannya itu jangan Anda ambil alih karena itu adalah tugas dari Pak Jokowi gitu. Karena kelihatannya Pak Jokowi terus-menerus gitu ya mengendorse gitu. Bahkan saya membaca rupanya media juga mulai mulai mengendorse gitu. Salah satunya ini kan Kompas ini kan biasanya kalau ini meliuk gitu ya. Ini tapi ini terbuka loh dia ngomongnya gitu. Dia nulis begini nih Kompas. Endorsement dan basa-basi politik ala Jokowi soal capres ke cawapres. Itu kata kata Kompas dan ini nggak salah karena ternyata Pak Jokowi itu memang mengendorse terus soal itu. Tapi sebelum ngomongin itu, saya kira update dulu ya, Bung Rocky, ini perkembangan kasus sahabat kita, Bung Haris Azhar dan juga Fathia. Ini saya pikir tadinya kasusnya sudah selesai. Ternyata ini kata Jaksa Agung, Kejaksaan Agung sudah P21 dan akan segera masuk persidangan. Ya, itu kena laporan pasti diproses tuh. Tapi saya kira itu di ujungnya nanti ya win-win solutionnya. Dan itu kan sahabat kita semua tuh. Pak Luhut juga sahabat saya. Fathia harus asal. Tapi ini memang soal hukum. Persahabatan itu tentu ada di latar belakang. Yang di latar belakang ada yang di latar depan adalah soal hukum. Tetapi sedikit mengkritik di ruang publik, nggak ada hinaan, nggak ada cercaan di situ. Hanya ingin keterbukaan informasi. Jadi sebetulnya ini semacam contoh aja bagaimana satu upaya untuk menghasilkan demokrasi yang di dalamnya kita mesti saling kritik itu akhirnya masuk ke ranah hukum itu. Tapi saya berharap dan saya kira saya yakin bahwa ini tidak akan berlanjut menjadi penghukuman. Karena ini cuma soal data, soal analisis, soal ya ketersinggungan mungkin dari pihak di luar, justru di luar Pak LBP dan Pak Haris dan Fathia tuh yang ngomporin. Tetapi oke, kita tetap ikuti itu dan uh, Pak Luhut akan datang, Pak Haris memastikan dia juga akan datang di situ, maka ini akan jadi rame. Karena akan banyak komentar tuh dan analisa akan dibuat justru untuk memperlihatkan bagaimana satu percakapan politik di ruang sidang itu, satu percakapan yang bersifat politis di ruang media sosial akhirnya masuk ke ruang sidang. Jadi Mhm. itu sebetulnya soalnya ada di situ. Ya, ya, ya. Dan kita di Indonesia ini tidak terhindarkan selalu setiap kali kita bicara soal kasus hukum itu dimensinya selalu dikait-kaitkan dengan politik. Apa boleh buat memang realitasnya masih seperti itu tahapan kita ya? Ini tahapan kita belajar bahwa kritik itu tidak diajukan demi mencerca seseorang, tapi untuk kepentingan kebijakan publik. Sama seperti kalau saya kasih kritik Pak Jokowi, selalu dianggap mana solusinya tuh. Anda kan akademisi, harus kasih solusi. Loh, saya kasih kritik akademisi di ruang kelas. Kalau di ruang publik, saya memakai metode akademis untuk mengkritik kebijakan. Jadi yang saya kritik adalah kebijakan pemerintah. Jangan tanya solusi ke saya, karena saya mengkritik sebagai warga negara yang bayar pajak, yang bayar macam-macam itu. Dan kita kan gaji pemerintah. Jadi kalau dianggap Rocky Gerung solusinya apa? Ya gue udah bayar lu, masa lu suruh gue kasih solusi lagi? Jadi Hmm. bedain antara kritik di dalam ruang kampus dan kritik di ruang publik yang adalah soal kebijakan. Nah itu sebetulnya juga Haris memberi kritik tentang kebijakan, walaupun dengan nada yang ya biasalah. LSM kan ada nada-nada tinggi juga tuh kalau kalau mengajukan kritik. Ya semacam semacam satire atau nada yang agak ngeledek. Tapi itu biasa, itu kan cuma bawaan batin orang tuh. Hmm. Itu saya kira yang mesti diperlihatkan. Tetapi tetap riset dari
sejumlah LSM ini tentang keadaan industri di Papua itu, yang faktor-faktor negaranya terlibat di situ, termasuk Pak Luhut, itu sebetulnya ya upaya metodologis untuk melihat apa sebetulnya problem yang dibicarakan di luar negeri tentang Indonesia, terutama ekstraktif industri yang Pak Luhut ada di dalamnya tuh. Jadi saya kira ini semacam riset, metodologinya jelas dan nggak usah dipanjang-panjangin jadi semacam kasus hukum lah. Ini publik internasional juga akan memantau ini dan menganggap ya ini kan pertarungan image menjelang Jokowi berakhir. Sebetulnya begitu. Ya, ya, ya. Nah, tapi karena sudah bergulir ke pengadilan, tapi sebenarnya masih ya putusannya hukum. Tapi nanti biasanya ada mekanisme dalam hukum yang disebut putusan sela ya, Bung Rocky. Ya mungkin kita berharap di situ sampai level putusan sela gitu dan kemudian ada win-win solution lah di antara mereka gitu. Karena kalau saya kira diterus-teruskan ini nggak bagus juga buat Pak Luhut loh ya, karena pasti Pak Aris Azhar dan Fathia itu punya data yang cukup memadai dan teman-teman LSM bukan hanya kalangan nasional tapi internasional pasti juga akan memberikan support yang sama dan itu saling bongkar-bongkar gitu kan. Nggak asik tuh kalau udah bongkar-bongkar. Buat kita asik, tapi buat yang mereka terlibat nggak asik gitu ya. Ini bisa jadi panjang soalnya karena tetap masyarakat sipil Indonesia terutama NGO-nya itu selalu terkait dengan sumber-sumber internasional karena sifat dari NGO itu kan meluas internasional. Lain dengan negara-negara sebatas kita aja tuh. Itu untungnya kalau kita aktif di dalam civil society. Karena civil society itu sekaligus berarti global civil society. Kalau masyarakat politik ya cuma Indonesia political society-nya di antara partai-partai. Jadi jaringan jurnalis dunia atau jaringan LSM dunia akan memantau kasus ini. Karena isu lingkungan, ekstraktif industri, segala macam itu fraud, macam-macam. Itu ada di dalam file semua laptop jurnalis dunia tuh. Jadi itu yang bisa bikin heboh jadi besar justru. Kita mau ingatkan itu karena nggak mungkin Haris itu sekedar punya data yang dia buat-buat. Itu pasti ada backup internasional. Demikian juga Pak Luhut pasti punya kemampuan untuk memperlihatkan bahwa semua yang diterangkan Haris itu cacat secara data. Oke, kalau begitu ada data yang mesti dibuka tuh. Data mana? Ya mungkin juga nanti akan dituntut data Pak Luhut yang mana sebetulnya. Jadi persaingan ini buat saya pelajaran aja bahwa sesuatu yang mencurigakan secara akademik itu yang mesti diusut. Tetapi kalau kecurigaan akademik itu berwujud pada upaya untuk membongkar semacam yang biasa kita sebut sebagai koordinasi antara pengusaha, negara dan sistem bisnis kita, itu pasti harus dilakukan secara sempurna tuh. Nah di sini trikinya ada di situ tuh. Buka-bukaan itu bisa buka-bukaan total. Ya, ya, ya. Nah, saya senang mendengar Anda menggunakan kosakatanya koordinasi gitu, bukan bukan kolusi. Lebih netral dan meskipun itu interpretatif gitu. Ya, karena semuanya ada kakak pembina kan. Kakak pembina kan tujuannya koordinasi tuh. Oke, mari kita bicara yang tadi topik yang saya sampaikan ini. Kompas sudah menyebut bahwa ini endorsement dan basa-basi politik Pak Jokowi. Karena memang yang terbaru kan kita dengar yang paling baru yang terakhir itu ketika dalam acara dari pelantikan pengurus HIPMI ya. Dan Pak Jokowi ini juga mantan anggota HIPMI gitu. Dia menyebut di situ yang hadir Prabowo dan sebelumnya malah kalau di waktu hari ulang tahun P3 yang ke-50 itu lebih lengkap lagi. Nama bahkan termasuk nama AHY karena hadir juga disebut. Tapi Pak Jokowi kemarin ketika ada yang menyeletuk ditanya siapa yang belum saya sebut, ada Anies Baswedan dan kata Pak Jokowi kan Pak Jokowi senyum sebentar kan ya hanya hadir di sini gitu kata Pak Jokowi yang saya sebut. Nah, mari kita artikan ini ya. Sebetulnya apapun yang diucapkan Pak Jokowi itu nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kecuali endorsement power Jokowi itu masih ya 60-70%. Kan endorsement power Pak Jokowi tinggal 7% itu. Mungkin sekarang tinggal 2%. Dia orang nggak peduli juga tuh. Kenapa pentingnya endorsement Pak Jokowi kalau Anies misalnya naik terus angkanya? Apa pentingnya endorsement Pak Jokowi kalau Anies akhirnya misalnya kembali pada Prabowo karena menganggap lebih baik selesaikan secara internal di Gerindra daripada jadi soal nanti di pemilu tuh. Lalu Anies bilang saya berdamai dengan Pak Prabowo yang adalah senior saya, lalu Anies jadi wakil presiden Prabowo misalnya. Kan nggak ada gunanya juga endorsement Pak
Jokowi kan. Tetapi kita tahu Pak Jokowi ada dalam kecemasan. Walaupun dia bercanda-bercanda, tapi sebetulnya dia cemas karena dia mau hitung-hitung siapa yang akan dia endorse untuk melindungi dia nanti. Jadi motif Pak Jokowi bukan siapa yang akan jadi presiden, tapi siapa yang akan melindungi kepentingan politik, bisnis, dan psikologi Pak Ya, ya. Oke. Jokowi setelah lengser. Kan itu dasarnya tuh. Jadi ya kita anggap aja ini sebagai orang yang lagi cemas, lalu cari-cari cara untuk kirim sinyal. Ya, ya, ya. Tapi gini ya, pilihan kosakata dari Kompas yang menyebut basa-basi itu ya. Basa-basi itu kan artinya sesuatu yang tidak serius, begitu ya. Tetapi bisa juga kita artikan bahwa basa-basi itu sebenarnya yang apa yang disampaikan artinya yang disampaikan di permukaan beda dengan yang sebenarnya dimaksud gitu. Jadi kita selalu mencurigai bahwa ada maksud-maksud terselubung di luar agenda yang Anda sebutkan tadi bahwa Pak Jokowi, kalau tadi Pak Jokowi menitipkan kira-kira ingin menitipkan masa depan politik dinastinya kepada mereka yang endorse itu oke, itu berarti pemilu akan jadi. Tapi kan kita selalu mencurigai juga bahwa sebenarnya ini adalah semacam pengalian isu gitu. Kan dulu kita menggunakan apa John Macbeth yang menyebut smoke and mirror gitu. Pak Jokowi disebut smoke and mirror kayak pesulap. Jadi dia mengalihkan perhatian publik, sebenarnya dia tujuannya berbeda gitu. Ya itu yang kita beberapa waktu lalu kita terangkan bahwa di dalam politik menuju 2024 yang harus kita intip adalah keinginan presiden untuk menunda supaya dia punya peralatan yang bisa dia perpanjang itu untuk konsolidasi kekuasaannya. Jadi sebetulnya pembicaraan publik sekarang bukan tentang siapa yang menjadi presiden, tapi siapa yang berani untuk mempersoalkan penundaan itu tuh. Dan itu kelihatannya SBY yang akan memimpin gerakan sosial untuk menghalangi penundaan sekaligus meloloskan sistem pemilu terbuka itu. Kan itu kalau kita baca player utama minggu ini adalah SBY karena SBY betul-betul turun gunung tuh untuk mempersoalkan kenapa sistem pemilu diubah, kenapa ada tanda-tanda untuk penundaan pemilu. Jadi kita mesti pahami bahwa Pak Jokowi juga kirim sinyal pada publik seolah-olah dia akan melanjutkan kalender pemilu, padahal kita tahu di belakang layar desain untuk penundaan pemilu jalan terus, kan itu intinya. Jadi saya kira itu Kompas ada benarnya bahwa mesti hati-hati dan basa-basi itu memang lama-lama jadi basi itu. Oke, kalau kita balik soal Pak, ini kan berarti kalau kita hitung-hitung itu waktu pertama kali Pak SBY ngomong soal Anies waktu itu yang akan ada kecurangan pemilu itu kan bulan September ya Bung Rocky ya. Sekarang bulan Februari. Jadi ini yang kedua kali Pak SBY turun gunung. Nah, waktu Pak SBY dulu turun gunung, yang langsung mengambil bolanya dan menendang bolanya adalah Surya Paloh. Pada waktu langsung mendeklarasikan Anies Baswedan. Nah, ini sekarang siapa kira-kira yang akan menyambut bola dari Pak SBY lagi dan berani melakukan langkah seperti Surya Paloh? Ya saya kira itu yang akan terjadi. Surya Paloh diperkuat reperkusi politiknya oleh keterangan SBY kemarin tuh. Demikian juga PKS. Kan tetap di dalam percaturan politik figur SBY jauh melampaui Surya Paloh, jauh melampaui PKS. Karena bagaimanapun SBY itu mantan presiden yang mata dan telinganya itu ada di mana-mana. Dan kemampuan dia untuk memperlihatkan postur politik pasti di atas Surya Paloh. Jadi itu sebetulnya Surya Paloh maupun PKS mendapat perlindungan otoritatif dari figur SBY itu yang menghendaki supaya nggak ada hal-hal yang sifatnya transaksional dalam politik. Jadi saya kira itu moral publik sekarang berupaya untuk memahami apakah SBY akan turun gunung habis-habisan secara frontal untuk melakukan pembersihan politik yang sekarang dikotori oleh sampah isu 3 periode, sampah penundaan, sampah apa namanya ini sistem tertutup segala macam. Jadi SBY ada di dalam headline dan di spotlight publik hari ini. Mudah-mudahan itu betul sehingga orang tahu bahwa akan ada yang memimpin. Jadi kita mesti bersiap bahwa sistem pemilu itu bisa batal. Jadi kita tidak akan masuk pada electoral politics, tapi perubahan politik harus dilakukan. Nah itu yang sering saya tagih itu. Anies mampu nggak memimpin bila terjadi semacam social unrest dan harus mendorong publik supaya menuntut penyelenggaraan pemilu kalau bisa dipercepat. Nah SBY udah kasih sinyal pada Anies bahwa lanjutkan Bung, kira-kira begitu. Ya. Oke, Pak SBY sudah mengambil perannya, Surya Paloh sudah mengambil perannya. Sekarang media udah juga mulai mengambil perannya, bahkan Kompas sudah mulai ikut-ikutan. Saya kira ke depan mestinya ini pentingnya media, jangan hanya sekedar memberitakan bahwa Pak Jokowi mengendorse ini, mengendorse itu, harus diberi
harus diberi apa semacam konteksnya gitu. Kenapa Pak Jokowi terus melakukan endorsement semacam itu? Ini sebagai permulaan menarik karena katanya disebut basa-basi dan nanti mungkin berikutnya kalau ada Pak Jokowi mengendorse lagi ya media harus teriak bareng-bareng bahwa basi gitu ya. Saya kira itu yang penting. Karena dulu yang basa-basi justru Kompas kan. Lama-lama dia basi juga tuh. Karena terlalu banyak istana segala macam. Nah sekarang dia mulai pulih akal sehatnya. Itu biasalah Kompas begitu. Dari Ya. Kempes jadi Kompas, jadi Kompos, balik lagi Kempes, Kompas, Kompos. Bisa begitu itu aja. Muter-muter di situ tuh. Kalau Hmm. akhirnya Kompas kemudian berbalik lagi, seolah-olah menganggap bahwa ya memang Pak Jokowi masih punya daya untuk mempengaruhi publik. Nah, dia balik jadi kompos tuh. Itu yang basi itu. Kompos kan barang basi itu. Ya, ya, Jadi ya. sekali lagi kita mau lihat keteguhan dari jurnalis, terutama media-media konvensional ini, supaya kasih poin dong pada rakyat. Bukan Ya. besok ya ditegur istana Kompas lakukan lagi survei bohong-bohongan. Oh ya endorsement powernya masih tinggi itu. Hmm. Jadi kita mau mereka yang kita mandatkan untuk mengucapkan kepentingan publik, yaitu terutama media itu, harus langsung konsisten tuh Bob. Jokowi mau menunda pemilu, bilang dong gitu tuh. Kan Kompas tahu apa yang terjadi kasak-kusuk di daerah tuh. Kompas juga tahu bahwa endorsement power Pak Jokowi udah kurang. Kompas juga tahu bahwa problem-problem hutang itu makin lama makin merumitkan. Kompas tahu semua hal. Jadi itu yang kita tunggu. Ya, Kompas ini semacam istilah generik dari media umumnya kan. Kalau FNN dari awal udah pasang start yang berbahaya sebetulnya. Sebenarnya nggak berbahaya karena kita sebenarnya memang menjalankan peran dari media sebagai watchdog demokrasi gitu. Tapi jadi aneh ketika kemudian media yang secara umumnya harus menjalankan itu banyak yang tidak menjalankan. Itu aja sebenarnya Bung Rocky. kita kita kasih poin lah, kita tepuk tangan dulu buat Kompas karena berupaya untuk menyadarkan publik tuh. Jadi jangan sampai tepuk tangan ini berubah lagi jadi semacam kecurigaan. Apakah Kompas serius untuk menuntun Ah, demokrasi? ya, ya, Apakah industrinya nggak akan terganggu nanti kalau ada teguran dari istana? Kan itu semua. ya, ya, Jadi the political economy of Indonesian journalists ethics itu yang mesti kita pastikan bahwa itu masih akan berlangsung dalam rangka mengawasi suksesi 2024. Yes, dan kalau kita ngomong 0% tuh nggak pernah basa-basi. Ini betul-betul serius ya. Kita endorse terus-menerus ini ya, Bung Rocky ya. Dari awal udah dibilangin. Oke, thank you, Bung Rocky. Mantap.